Oke, masih di dialog khusus JTV Kediri tentang bagaimana pemilihan bupati yang akan ada pada 9 Desember 2020. Dan kalau tadi sudah kita diskusikan bagaimana seorang pemimpin, artinya bupati itu seorang pemimpin wilayah, dan bagaimana seorang politisi, partai politik bekerja untuk kemaslahatan umat dan minimal kalau P3 ada penambahan kursi untuk pemilu yang akan datang. Insya Allah, amin. Ini apa harapannya ya. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, ada seperti biasa ada pertanyaan dari audien. Ini ada 2 pertanyaan atas nama Asmoro di Semen Kabupaten Kediri. Jadi saya setuju dengan sikap P3 yang tidak ikut koalisi. Ini ada pendukungnya, Mas Taufik, ya. Karena sampai detik ini pendaftaran KPUD masih terus terjadi dan masih ada kemungkinan pembatalan rekom. Ya, ini saya nggak paham ini pembatalan rekom ini beneran nggak atau masih ini. Dan ini bisa lihat dari tidak adanya parpol yang mendeklarasikan dukungan pada Dito sebagai tindak lanjut pemberian rekom ke Dito. Jadi masih ada sisa-sisa ini yang didukung. Kalau ini harusnya dikomentari Pak Bagir kan? Monggo. Ya, terus ini Pak, pertanyaan Pak Asmoro dari Semen Kabupaten Kediri ini. Saya tidak henti-hentinya dan tidak jemu-jemunya dan insya Allah tidak usah tidak berputus asa untuk memberikan semangat kepada orang lain. Termasuk siapa ini tadi Mas? Asmoro. Mas Asmoro gini. Jadi begini, bahwa di dalam politik itu adalah seni dan seni itu akan tetap diperjuangkan sampai batas maksimal. Kan gitu kan ya. Istilahnya malah pendaftaran tetap kalimat tadi itu bagus. Ini kan urung wayahe habis. Ya sudah berjuang terus, tapi ketika sudah berjuang kok sudah habis, ya di situ maksimal. Malah ada gitu doa ini tadi ya. yang pembatalan. Allahumma batil gitu ya. Berarti ada doa khusus ini untuk pembatalan. Nah, jadi memang menurut hemat saya ini pelajaran-pelajaran yang harus kita edukasikan kepada publik kita bahwa di dalam meraih sesuatu itu tidak boleh alah paling gak iso. Oh, ini tidak boleh. Bahwa artinya kita sejak awal tidak pernah diajar untuk membangun dan membuat asa. Kan gitu kan ya. Membuat asa. Membangun dan membuat asa saja nggak bisa, apalagi membuat rencana. Nanti karena begitu. Di dalam politik itu adalah seni mengatur bagaimana bersinergi dengan orang lain. Seni mengatur bagaimana bermasyarakat. Seni mengatur orang. Ya. Nah, ini di dalam melakukan seni ini memang tidak ada kalimat berakhir kecuali memang sudah sepakat oke, batasannya segini ketika sudah mencapai batasan itu kita taat pada adanya itu yang menurut hemat saya bagus. Siap. Jadi saya mendukung sekali Mas siapa Asmoro. tadi Mas Asmoro ya. Bagus Mas. Nanti ini ada agak segar Pak Taufik ya. Jadi ada dukungan untuk pembatalan rekom. Terus yang kedua ada pertanyaan dari ini nggak disebutkan ya namanya, berkaitan dengan teror terhadap Bupati Kediri, ada hubungannya dengan Pilbub Kediri, tadi sudah kita bahas. Dan menurut Anda siapa pelakunya? Ini tadi diserahkan ke pihak berwajib ya ranah hukum. Ini yang paling penting juga untuk dikomentari Pak Taufik. Apakah hanya settingan atau memang dari pihak tertentu terkait pencalonan? Ini komen Pak Taufik Desundi. Itu mungkin mewakili banyak pertanyaan dari masyarakat. Karena memang saya pikir kejadian itu luar biasa, kita sepakat. Kalau kita kaitkan dengan pilkada juga sangat berdekatan waktunya. Makanya kita semua mendorong agar bagaimana ini cepat diungkap, biar tidak menjadi rumor yang berkepanjangan, ya kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Saya tertarik dengan apa yang Pak Bagir tadi. Hari ini hampir tidak mungkin, saya belum pernah tahu dan mendengar, kalau rekom dari partai politik yang sudah dikeluarkan untuk calon kepala daerah itu kemudian dianulir. Diganti kepada pasangan lain. Ini kan menyangkut marwah partai ya, saya pikir, saya katakan sudah selesai lah.
positif calon tunggal, karena yang tersisa hanya 6. kita bersama Demokrat dan PKS ini hanya 6. Jadi calon tunggal pastilah. Iya, oke. Dan rekom-rekom yang lain sudah pada turun masalahnya. Lain kalau kemudian memang rekom itu masih belum ditandatangani oleh Pak Ketum dan Pak Sekjen masing-masing parpol, kita masih boleh berandai-andai. Nggih. Nggih, Oke. Mas Abdul. Jadi kalau menyambung tadi, kalau itu sudah dianggap sudah pasti ya. Ya, Ada sebagian masyarakat yang apatis. ya. Sebagai praktisi politik, terus pundi saran jenengan. Kalau di golput itu jargonnya kan tidak memilih adalah suatu pilihan. Pilihan. Nggih. Nah mungkin kalau masyarakat yang hari ini masih menolak calon tunggal, Nggih. saya pikir juga harus bisa ikut menyuarakan pilihan mereka. Nggih. Bagaimana caranya? Ya saya tidak kampanye, tidak kampanye bumbung kosong, tapi kan ini menjadi tugas berat KPU sebenarnya. Kalau hanya satu pasangan calon, Iya. harus mensosialisasikan secara adil. Iya. Karena memang satunya hanya kotak tanpa otak, tanpa visi misi. Nggih. Nanti pun di kontestasi sebenarnya tidak ada saksi dan relawan. Ini masyarakat yang hari ini ada penolakan, saya pikir juga harus betul-betul memperlihatkan resistensinya itu, tidak terus kemudian hanya ramai di permukaan. Iya. Kalaupun toh seperti itu, saya tidak kemudian mengkampanyekan lah Mas Haris. Kampanye juga nggak apa-apa. Kalau ke Pak Bakir yakin nggak ada kejutan atau hal-hal yang di luar prediksi kita di akhir pendaftaran nanti? Secara Yakin? teori mungkin, tetapi Mungkin? kenyataan kayaknya berat. Berat ya? Karena Iya. begini, bahwa ada semacam keinginan, tetapi ada semacam realitas. Iya. Jadi politik itu di samping bicara seni, juga politik itu mau tidak mau harus percaya bahwa realitas itu adalah yang berbicara. Iya. Realitas hari ini memang ini sudah dikehendaki oleh mereka yang memang menang, katakanlah menyatakan menang kan begitu. Lah ketika memang ini sudah dikehendaki begini, tinggal ya yang bisa kita lakukan adalah apa? Lah apa ini tergantung siapa yang akan memaknai. Oke lah, kalau memang sudah begini, masyarakat ini biar tidak terdidik yang menjadi yang lebih ini. Lah tinggal itu aja makanya. Jadi menurut hemat saya secara teori kemungkinan masih ada menurut hemat saya. Tetapi secara realitas saya jangankan saya ya, Mas Taufik aja sudah ngomong begitu loh. Ini praktisinya gitu sudah ngomong tidak mungkin lah. Nah, tapi menurut saya tetap masih mengatakan secara teoretik masih mungkin. Karena memang KPU juga masih memberikan waktu, apalagi ada aturan yang memang mengatur ini adalah nanti ada penambahan waktu karena hanya satu dan lain. Itu kan memang sebenarnya apa sih maksudnya? Message apa yang harus kita tangkap? Artinya itu jangan nek iso kan itu kan ya. Ternyata kita ada kok pertobatan. artinya kan kita ngengkel menurut. Iya. Padahal ngene aja loh, tapi enggak, itu kan berarti ngengkel sampean kan gitu kan. Siap. Ya, KPU Oke. juga harus mau ketika diengkel Iya. kan aturannya. Masalahnya mau nggak nanti? Terus Mas Taufik, Iya, jadi Mas April. karena situasi seperti ini, harapan jenengan selaku pribadi boleh, selaku ketua DPC boleh, mau nggak? Saya pikir harus ada gerakan dari masyarakat luas, karena ini tidak hanya fenomena lokal. Iya. Saya tadi katakan ada 31 daerah yang di pilkada serentak nanti berpotensi sekali calon tunggal dan bumbung kosong. Iya. Dulu kita ada aturan bahwa tidak boleh dalam pilkada seperti hanya pilpres kita sekarang lawan bumbung kosong. Bumbung kosong. Hari ini jalur independen dimanapun sangat sulit meskipun dibuka seluas-luasnya karena memang persyaratannya berat. Harus ada regulasi undang-undang yang kemudian bisa memayungi itu. Iya. Entah itu penghapusan ambang batas, entah kemudian atas batasan maksimal. Kalau ada minimal 20, saya kepinginnya ada Berarti maksimal 80% lah. Regulasi yang harus ditata. Harusnya lagi. begitu, Iya, harusnya oke. begitu. Terima kasih Mas Taufik dan Pak Bakir sudah datang di studio JTV dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Kalau penilaian dan responnya kan tergantung masyarakat juga nanti bagaimana. Tidak bisa disalahkan masyarakat. Tapi yang terpenting saya akan mencoba mungkin statement yang dilontarkan oleh Cak Nun itu bahwa pelajaran terpenting bagi calon pemimpin itu adalah kesambukan menjadi rakyat. Makanya kalau menyambung Pak Bakir tadi ada unsur rakyatnya juga. Tapi barang siapa menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Terima kasih di Dialog JTV
suara dialog JTV Kediri kita akhiri tuntas, dan kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.